Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Yuniar, NPM 2231060236 dari kelas C. Di sini saya akan membahas hasil observasi psikologi lingkungan di Masjid Safinatul Ulum di UIN Raden Intan Lampung. Jadi masjid merupakan salah satu ruang paling penting di kampus. Bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga tempat mahasiswa beristirahat, belajar, dan menenangkan diri. Melalui perspektif psikologi lingkungan, kita dapat memahami bagaimana kondisi fisik masjid berpengaruh terhadap perilaku penggunaannya, dan bagaimana perilaku pengunjung berpengaruh kembali terhadap kualitas lingkungan masjid. Masjid UIN adalah bangunan luas dengan ruang utama yang sejuk dan nyaman. Karpet tebal, pencahayaan yang lembut, serta sirkulasi udara yang baik membuat suasananya terasa tenang. Di bagian luar, tersedia area wudhu, tempat sendal, serta beberapa titik tempat sampah. Saat saya melakukan observasi, ada beberapa fenomena yang langsung terlihat. Misalnya, mahasiswa yang baru selesai kuliah biasanya singgah sebentar untuk sholat, duduk, atau sekedar menenangkan pikiran. Ada juga yang memanfaatkan waktu menunggu kelas berikutnya untuk membaca, menghafal, atau belajar kelompok dalam suasana yang lebih tenang dibandingkan kelas ataupun kantin. Di sisi lain, saya juga melihat beberapa mahasiswa yang tidur sebentar di karpet masjid, terutama di jam-jam siang ketika matahari sedang terik. Walaupun bukan aktivitas utama masjid, perilaku ini muncul karena suasana masjid mendukung rasa nyaman dan aman. Fasilitas kebersihan seperti tempat sampah sebenarnya sudah cukup banyak. Tetapi tetap saja saya menemukan beberapa tisu atau bungkus kecil yang tertinggal di sudut ruangan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran pengguna masih belum sepenuhnya konsisten. Lalu ada teori analisis psikologi lingkungan. Yang pertama ada Attention Restoration Theory atau ART. Menurut Kaplan, lingkungan yang tenang, alami, atau minim gangguan bisa membantu kita memulihkan stres dan memulihkan konsentrasi. Masjid UIN memiliki karakter yang sangat memenuhi teori ini. Suasananya sejuk, pencahayaan lembut, serta tidak ada musik bising atau aktivitas yang membuat pikiran lelah. Hal ini terlihat dari perilaku mahasiswa yang duduk sendiri sambil membaca, menarik napas panjang, atau sekedar memejamkan mata sebentar. Banyak mahasiswa mungkin tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang melakukan restorasi mental, yaitu proses pemulihan energi psikologis setelah aktivitas belajar yang padat. Lalu teori kedua ada behavior setting, yaitu teori ini menjelaskan bahwa lingkungan fisik secara otomatis menciptakan pola perilaku tertentu. Pada masjid, ada norma tidak tertulis, seperti berbicara harus pelan, berpakaian rapi, tidak makan di area karpet, dan menjaga suasana tetap khusyuk. Dan yang menarik, norma ini berjalan tanpa perlu pengawasan ketat. Mahasiswa otomatis menjaga sikap hanya karena mereka berada di masjid. Misalnya, saat duduk, mahasiswa cenderung menahan suara, bahkan saat ngobrol dengan teman. Ada juga yang belajar atau membaca, dan mereka melakukannya dengan lebih tenang dibandingkan ketika berada di kantin atau taman. Ini menunjukkan bahwa setting masjid benar-benar membentuk perilaku yang lebih tertata, tertib, dan fokus. Lalu teori yang ketiga ada environmental cues dan perilaku pro lingkungan. Di dalam masjid, kita bisa menemukan tanda-tanda seperti jaga kebersihan, dilarang makan di dalam masjid, atau tempat sampah di banyak titik. Semua ini adalah environmental cues atau isyarat lingkungan yang bertujuan mendorong perilaku positif. Walaupun begitu, saya tetap menemukan beberapa sampah kecil seperti tisu atau bahkan snack di sudut. Ini menunjukkan bahwa isyarat lingkungan belum sepenuhnya diikuti oleh semua pengguna. Artinya, perilaku ramah lingkungan tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan fisik, tetapi juga sikap dan kebiasaan pengguna. Lalu ada dampak psikologis bagi pengguna masjid. Banyak mahasiswa terlihat lebih rileks setelah berada di masjid. Lingkungan yang tenang membantu mereka mengatur napas, menenangkan pikiran, dan memulihkan fokus. Selain itu, kegiatan ibadah seperti sholat atau membaca Al-Quran
memberikan keterangan batin yang sulit didapatkan di ruangan kampus lain. Namun, perilaku kita juga memiliki dampak terhadap lingkungan masjid. Perilaku yang tidak sesuai seperti membuang sampah sembarangan atau tidur berlebihan di area ibadah dapat mengurangi kenyamanan pengguna lain. Kalau hal ini tidak diperhatikan, masjid bisa kehilangan fungsi sebagai ruang ibadah yang suci dan tertib. Supaya masjid tetap nyaman dan berfungsi optimal, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai pengguna. Yang pertama, menjaga kebersihan. Tisu kecil sekalipun tetap harus dibuang ke tempat sampah. Dan yang kedua, menjaga ketenangan. Bicara seperlunya dengan volume yang rendah. Dan yang ketiga, menghormati fungsi ruang. Masjid boleh digunakan untuk istirahat sejenak, tetapi tetap dalam batas wajar dan tidak mengganggu kesucian rumah. Membawa barang pribadi dengan rapi. Jangan meninggalkan tas, botol, atau barang kecil yang membuat masjid tampak berantakan. Dan yang terakhir, menggunakan masjid sebagai tempat memulihkan diri. Kita bisa menjadikan masjid sebagai ruang refleksi, bukan sekadar tempat lewat. Dari seluruh hasil observasi ini bisa disimpulkan bahwa masjid bukan hanya ruang ibadah, tetapi juga ruang psikologis yang memberikan manfaat besar bagi mahasiswa. Dengan menjaga lingkungan masjid, kita ikut menjaga kenyamanan dan kekhusyuan seluruh pengguna. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.